Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mapel PAI Channel. Kali ini kita akan kembali membahas soal PAI untuk kelas 10 tingkat SMA SMK sederajat bagian ke-7 tentang materi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah atau perjuangan Rasulullah SAW di kota Mekah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk ke soal nomor 1. Pada masa Arab pra-Islam, secara geografis, kota Makkah terletak di antara dua kerajaan besar, yaitu A. Kerajaan Mesir dan Kerajaan Inggris, B. Kerajaan Persia dan Kerajaan Bizantium, C. Kerajaan Romawi dan Kerajaan Bizantium, D. Kerajaan Persia dan Kerajaan Sasania Barat, E. Kerajaan Persia dan Kerajaan Rum atau Romawi. Kerajaan besar pada saat itu ialah E ya, jawabannya, yaitu Kerajaan Persia dan Kerajaan Romawi. Soal nomor 2. Masyarakat Arab Jahiliyah penyembah api dikenal dengan nama pengikut agama A. Tabi'in, B. Swabi'in, C. Majusi, D. Khurafat, E. Tahayul. Penganut agama yang menyembah api itu disebut dengan Majusi. Sedangkan untuk opsi A, Tabi'in ini adalah zaman setelah sahabat. Sedangkan Sobi'in ini adalah orang-orang yang menyembah planet atau bintang. Ya, jadi jawabannya adalah Majusi. Soal nomor 3, masyarakat Arab Jahiliyah penyembah benda-benda langit atau bintang dan planet dikenal dengan nama pengikut agama A. Tabi'in, B. Swabi'in, C. Majusi, D. Khurafat, E. Tahayul. Tadi kita sudah bahas ya. Jawabannya berarti adalah B. Swabi'in. Soal nomor 4. Masyarakat Makkah pada waktu itu sedang dilanda berbagai krisis, dan yang paling menonjol adalah krisis A. Moral, B. Budaya, C. Moneter, D. Ekonomi, E. Kepercayaan. Jawabannya adalah A. Moral. Soal nomor 5, Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di A. Ka'bah, B. Masjidil Haram, C. Gua Hiro, D. Gua Thur, E. Padang Arafah. Sudah jelas jawabannya adalah C. Gua Hiro. Soal nomor 6, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW terdapat dalam surah A. Quran Surah Al-Fatihah ayat 1-7, B. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-5, C. Quran Surah Al-Maidah ayat 3, D. Quran Surah Al-Alaq ayat 6-10, E. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Jawaban yang betul adalah E. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Soal nomor 7, sejak turun wahyu Surah Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah SAW memulai untuk berdakwah. Adapun sasaran dakwah Rasulullah SAW awalnya adalah A. Istri dan anak, B. Saudara terdekat dan sahabat yang terpercaya, C. Sahabat dan hamba sahaya, D. Kabilah Bani Hashim, E. Kaum Quraisy. Pada saat itu dakwah Nabi Muhammad secara rahasia atau sir, jadi sasarannya itu adalah saudara terdekat dan para sahabatnya. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Pada saat melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad membuat base camp dakwah dengan memusatkan dakwahnya di rumah A. Abu Bakar, B. Utsman bin Affan, C. Umar bin Khattab, D. Ali bin Abi Thalib, E. Al-Arqam bin Abil Arqam. Jawabannya adalah E. Soal nomor 9. Dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah menerima wahyu Al-Quran surah A. Al-Hijr ayat 92, B. Al-Hijr ayat 93, C. Al-Hijr ayat 94, D. Al-Hijr ayat 95, E. Al-Hijr ayat 96. Jawabannya adalah C. Al-Hijr ayat 94. Baik, soal nomor 10. Setelah menerima wahyu untuk dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad menyampaikan dakwah kepada masyarakat Arab secara luas dengan naik ke atas bukit A. Sofa, B. Tursina, C. Marwah, D. Jabal Nur, E. Jabal Rahmah.
Pada saat itu Nabi Muhammad naik ke Bukit Sofa. Berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 11. Berikut ini bukan merupakan pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy kepada Nabi dan para pengikutnya pada masa permulaan Islam. A. Pemboikotan Ka'bah. B. Pemboikotan jual beli. C. Pemboikotan perkawinan. D. Pemboikotan saling mengunjungi. E. Pemboikotan makanan dan minuman. Untuk opsi B sampai E ini adalah benar pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Sedangkan untuk opsi A ini yang bukan pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 12. Di antara faktor penolakan orang Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW adalah A. Muhammad SAW tidak menghormati nenek moyang kaum Quraisy. B. Adanya ajaran persamaan hak antara kaum bangsawan dengan hamba sahaya. C. Nabi Muhammad mendukung sikap diskriminasi dan rasual di Mekah. D. Muhammad SAW bukan penduduk Arab asli, tapi pendatang dari Palestina. E. Muhammad SAW anak yatim piatu, juga tidak memiliki sanak famili. Faktor yang utama daripada penolakan kaum Quraisy yaitu adanya persamaan antara bangsawan dengan hamba sahaya. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 13. Salah seorang paman Rasulullah SAW yang dengan keras mencegah dakwah Islamiyah bernama A. Abu Salamah. B. Abu Ubaidah. C. Abu Thalib. D. Abu Jahal. E. Hamzah. Mungkin kita sudah tahu semua, jawabannya adalah D. Abu Jahal, karena Abu Jahal ini sangat menentang sekali dakwah Nabi Muhammad SAW. Soal nomor 14. Paman Nabi Muhammad SAW yang selalu menjaga dan melindungi beliau dari ancaman kaum Quraisy adalah A. Abu Jahal. B. Abu Lahab. C. Abu Sufyan. D. Abu Thalib. E. Abu Samah. Yang selalu menjaga yaitu adalah Abu Thalib. Jawabannya adalah D. Soal nomor 15. Esensi dakwah Rasulullah SAW selama di kota Makkah adalah membenahi masalah-masalah A. Sosial. B. Politik. C. Syariat. D. Akidah. E. Ekonomi. Pada masa dakwah Rasulullah di kota Makkah hanya berfokus pada masalah akidah. Jawabannya adalah D. Soal nomor 16. Berikut ini beberapa alasan diterimanya dakwah Nabi Muhammad SAW. Kecuali A. Pribadi Rasulullah. B. Nabi merupakan keturunan pembesar Quraisy. C. Ajaran Islam yang rasional, logis, dan universal. D. Penyempurna ajaran sebelumnya. E. Kesadaran akan tradisi jahiliyah yang jauh dari nilai kemanusiaan. Berarti jawabannya adalah B. Nabi merupakan keturunan pembesar Quraisy. Itu bukan alasan diterimanya dakwah Nabi. Soal nomor 17. Arti dari as-sabiqunal awwalun adalah A. Orang-orang yang pertama kali menerima Islam. B. Orang-orang yang pertama kali menentang Islam. C. Orang-orang yang mengakui dakwah Nabi. D. Orang-orang yang membantu dakwah Nabi. E. Orang-orang yang peduli kepada Nabi. Jawabannya adalah A. Orang-orang yang pertama kali menerima Islam. Soal nomor 18. Berikut ini orang-orang yang pertama kali menerima Islam, kecuali A. Khadijah. B. Ali bin Abi Thalib. C. Zaid bin Haritsah. D. Abu Bakar As-Siddiq. E. Utsman bin Affan. Jawabannya betul adalah E. Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan bukan termasuk kepada as-sabiqunal awwalun. Soal nomor 19. Perjanjian Aqabah pertama terjadi pada A. Tahun ke-12 kenabian. B. Tahun ke-13 kenabian. C. Tahun ke-14 kenabian. D. Tahun ke-15 kenabian. E. Tahun ke-16 kenabian. Jawaban yang betul adalah A. Tahun ke-12 kenabian. Sedangkan perjanjian Aqabah kedua terjadi pada tahun ke-13. Soal terakhir, soal nomor 20. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah dan di Madinah selama A. 11 tahun di Makkah, 12 tahun di Madinah. B. 12 tahun di Makkah, 11 tahun di Madinah. C. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. D. 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Madinah. E. 11 tahun di Makkah, 12 tahun di Madinah. Untuk jumlah berapa lamanya Nabi Muhammad berdakwah itu adalah 23 tahun. Yang paling lama adalah di Makkah.
Berarti jawabannya adalah C. 13 tahun di Makkah, sedangkan 10 tahun di Madinah. Baik, cukup sekian untuk pembahasan soal hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita terhadap agama Islam. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian tekan tombol like jika menyukai video ini dan share sebanyak-banyaknya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.